Ya, selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Maaf agak terlambat hari ini karena koneksi internetnya lagi masalah ya. Karena hari ini kita udah berapa hari hujan terus ya. Jadi internetnya masalah. Terima kasih yang udah nanyain juga tadi. Kapan memulainya dok IG live-nya? Maaf sekali lagi kalau terlambat hari ini. Hari ini kita kembali di Instagram Live ini kita akan bahas masalah mengenai kesehatan anak dan hari ini kita akan bahas mengenai pneumonia. Kenapa sih kok bahas pneumonia? Ya Instagram Live ini saya buat bukan cuma sekedar kita nambah info, tambah informasi, tambah pengetahuan, tapi sebenarnya saya selalu coba sesuaikan dengan kondisi yang sekarang lagi ada. Nah, pneumonia ini yang sering disebut dengan paru-paru basah, yang sering disebut paru-paru basah oleh banyak orang, itu memang puncaknya memang selalu di musim hujan. Ya, apalagi kalau nanti terjadi banjir. Jadi kita udah biasa, dokter sebenarnya sudah biasa bahwa di bulan November sampai Februari kita biasanya akan mengalami banyak sekali pasien masuk dengan batuk, sesak dan ternyata itu yang disebut dengan pneumonia. Nanti biasanya kalau betul Februari nanti ada banjir, kalau Februari ada banjir, nah biasanya sih pneumonia lebih meningkat. Kenapa kok kalau banjir? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi basicnya kita mesti belajar hari ini karena kita mesti siap-siap. Apa sih pneumonia? Oke. Jadi sebenarnya kita mulai dari awal dulu. Bahwa sebenarnya infeksi yang suka dibilang ISPA itu ya infeksi saluran pernapasan akut gitu ya. Infeksi saluran pernapasan itu sebenarnya dibagi dua sebenarnya. Ada infeksi saluran pernapasan atas dan bawah. Batasnya di pita suara. Jadi kalau kenanya di pita suara ke atas itu namanya infeksi saluran pernapasan atas. Kalau di pita suara ke bawah namanya infeksi saluran pernapasan bawah. Yang atas tuh misalnya ya, yang atas misalnya pilek, batuk, tuh rinitis, tuh pilek, batuk, radang tenggorokan, itu infeksi saluran pernapasan atas. Kalau infeksi saluran pernapasan bawah, nah itu yang kena dari pita suara ke bawah tuh, termasuk radang pita suara yang merasa suaranya serak, lagi batuk kok suaranya serak, tuh radang pita suara. Terus habis itu, nah ini dia termasuk pneumonia, radang paru. Makanya kalau suka dibilang paru-paru basah, sebetulnya ada orang yang akan bilang paru-paru basah itu TBC, ada yang bilang paru-paru basah itu pneumonia. Sebetulnya istilahnya juga membingungkan, tapi kita lebih banyak menggunakan istilah paru-paru basah buat yang pneumonia. Sedangkan kalau TBC kita nggak bilang paru-paru basah, ya. Nah, tadi kita udah tahu ya, jadi infeksi saluran pernapasan atas atau ada bawah. Nah, biasanya infeksi saluran pernapasan bawah yang tadi yang pneumonia tadi yang suka disebut paru-paru basah tadi, ternyata biasanya nggak langsung ke bawah kumannya. Biasanya dari infeksi saluran pernapasan atas dulu, baru ke bawah. Ya, jadi dari atas dulu, pilek, batuk, terus nanti baru ke bawah. Nah, kenapa sih ini penting? Bukan cuma sekedar ternyata eh, bulan November sampai Februari ini kita akan siap-siap ngalamin ini gitu ya. Tapi ternyata kasus infeksi saluran pernapasan bawah ini tadi termasuk pneumonia itu menyebabkan 4 juta kematian per tahun. Kira-kira sepertiga dari seluruh kematian anak di negara berkembang. Jadi bayangin ya di negara berkembang sepertiganya gara-gara ini. Menurut data UNICEF aja di tahun 2018 aja ada 800.000 anak meninggal karena pneumonia atau setiap 39 detik ada yang meninggal karena penyakit ini. Coba bayangin ya. Setiap 39 detik. Jadi miris sekali. Tapi eh, ya itu sebetulnya sudah lebih baik dibandingkan pada tahun 2015 itu penelitian menunjukkan setiap jamnya 2 sampai 3 anak balita meninggal karena pneumonia. Bayangin dulu setiap jam 2 sampai 3 anak. Sekarang ya meteran dikit sih sebetulnya 39 detik ada anak yang meninggal satu berarti ya. Kalau sejam ya tetap dua sih. Meteran dikit lah dua. Tadinya kan bisa sampai tiga. Ya. Jadi di Indonesia sendiri pneumonia ini selalu menjadi tiga besar penyebab kematian pada anak. Jadi kita mesti tahu bahwa pneumonia ini kalau ada yang bilang, ah emang di Indonesia ada, wow banyak banget. Makanya kita harus tahu dan mengenal dengan baik apa sih bahayanya, gimana sih mengenalinya ya. Nah, pneumonia ini sendiri sebetulnya adalah disebabkan karena banyak nih yang bisa nyebabin pneumonia. Jadi pneumonia itu bisa disebabkan karena virus, bisa disebabkan karena jamur, bisa disebabkan karena bakteri. Jadi penyebabnya banyak.
pada dasarnya di seluruh dunia ngalamin, dan yang terbanyak sebetulnya virus, betul ya, virus. Salah satunya penyumbang, makanya tadinya virus banyak. Sekarang kok virusnya tambah banyak? Betul, karena ada si penyumbang yang terbaru yaitu COVID. COVID-19 salah satu penyumbang eh, penyumbang dari pneumonia belakangan ini. Jadi pneumonia virus belakangan lebih meningkat drastis karena disumbang oleh si pendatang baru yaitu COVID-19. Nah, si tapi di Indonesia ini sedikit berbeda. Walaupun penyebab terbanyaknya virus, tapi ternyata sangat sering ditumpangi oleh bakteri, bahkan bakterinya sendiri bisa menyebabkan pneumonia. Mungkin karena di Indonesia lebih kurang bersih ya. Nah, jadi ternyata di Indonesia sendiri banyak disebabkan pneumonia karena bakteri dan sebagian awalnya virus ditumpangi oleh bakteri. Nah, itu nanti ada hubungannya sama eh, hubungannya sama obatnya apa. Nah, penyebabnya sendiri tadi kita udah tahu ya, kebanyakan virus tapi banyak ditumpangi oleh bakteri. Bakterinya apa sih? Bakterinya adalah yang paling banyak namanya Streptococcus pneumoniae, kemudian Haemophilus influenza, terus kemudian ada Staphylococcus aureus. Sebenarnya bukannya pernah dengar ya ada Haemophilus influenza, kayaknya pernah dengar deh. Betul, itu ada di vaksin yang namanya HIB, ya kan? Kalau S pneumonia kayaknya pernah denger deh, yaitu yang vaksinnya namanya PCV. Ya, jadi sebenarnya vaksinnya ada. Nanti kita bahas belakangan bagaimana mencegahnya. Ya, nah kita udah tahu penyebabnya sebagian besar virus. Nanti eh, banyakan ditumpangin oleh bakteri. Tapi ada beberapa keadaan yang mempermudah nih. Ada beberapa keadaan yang mempermudah bisa terkena si infeksi pneumonia ini, termasuk mempermudah karena COVID ya. Karena penyumbang pneumonia kan tadi COVID. Contohnya adalah gangguan nutrisi atau malnutrisi. Jadi anak yang gizinya kurang, yang gizinya buruk, hati-hati. Bayi prematur tuh hati-hati. Kelengkapan imunisasi yang kurang. Tadi ingat bahwa ini ada vaksinnya kan tadi PCV dan HIB. Jadi kalau imunisasi yang nggak lengkap, hati-hati. Kepadatan hunian tuh. Jadi kalau rumahnya dihuni lebih dari 4 atau 5 orang dalam satu rumah, itu hati-hati. Defisiensi vitamin A, makanya vitamin A penting. Makanya ingat tiap Februari sama September, bentar lagi bulan depan, kita ada vitamin A, pemberian vitamin A. Ambil ya. Terus kemudian kekurangan zinc. Wah, ini makanya yang ngetop nih belakangan. Ingat waktu kemarin COVID bulan Juli, semua anak sampai pada orang tua berlomba-lomba ngasih anaknya zinc, ya itu dia, karena zinc ini ternyata kalau kekurangan akan mempermudahkan pneumonia. Dan kemudian faktor polusi udara itu merupakan faktor risiko yang sangat tinggi. Makanya kalau di rumah ada perokok atau lingkungannya tinggalnya di dekat pabrik, di pinggir jalan raya, memang risikonya lebih tinggi. Itu makanya tadi kenapa kok bakterinya lebih banyak ya. Mungkin karena kita Jakarta debunya lebih banyak, polusinya juga salah satu penyumbang polusi tertinggi di seluruh dunia, ya kan Jakarta. Ya, apakah nanti akan berubah kalau ibu kotanya pindah ke sana, ke Kalimantan, ke Nusantara? Ya, kita doakan. Mudah-mudahan dengan perpindahan ibu kota ini Jakarta bisa jadi lebih baik. Debunya nggak segini banyak, polusinya nggak segitu banyak. Jadi yang punya anak-anak asma, punya anak-anak alergi berat, ya harusnya sih mungkin akan lebih terbantu. Belum tahu, masih 2 tahun lagi kan? Kita lihat ya. Nah, hmm, resiko kematian ternyata meningkat bila berhubungan pada pneumonia ini, bila memang berhubungan dengan kalau di rumah ada perokok tuh. Jadi maupun perokok pasif. Jadi kita selalu ingatkan bahwa ayo dong yang perokok harus sadar diri, harus mengerti bahwa ini salah satu penyebab kematian tertinggi loh. Ya. Makanya tadi angka kematian ternyata berhubungan signifikan dengan kalau di rumah ada perokok. Hati-hati. Jadi buat yang ada perokok, tolong rokoknya di luar rumah, jangan di rumah. Ya jangan di luar rumah terus dekat orang lain, itu namanya orang rumahnya nggak kena ngenain orang lain. Nah itu sama aja dong, nggak baik. Jadi sebaiknya memang berhenti ngerokok atau di tempat yang ngerokok yang tempatnya terbuka dan tidak merugikan orang lain. Jadi jangan ngerokok di rumah tetangga, itu mah tetangganya dong yang kasihan. Tetangganya yang kena rokok. By the way ada yang bilang perokok aktif, perokok pasif gitu ya. Ada sekarang yang baru ada third hand smoke gitu ya. First hand, second hand, third hand. First hand yang ngerokok langsung, second hand yang ngerokok kena asapnya, yang terakhir third hand. Third hand itu kena dari partikel nikotin di baju, terus kemudian kuman
pneumonia ini ada di tenggorokan tuh kayak gitu ya. Jadi walaupun ngerokoknya di luar rumah, ya hati-hati, ternyata kumannya masih bisa dibawa. Emang kayaknya kalau hari gini mendingan berhenti ngerokok aja deh. Ya kalau yang mau protes, ada yang ngerokok terus mau protes, apalagi yang bekerja di bidang rokok mau protes silakan dah. Tapi pada dasarnya penelitian menunjukkan bahwa merokok adalah penyumbang kematian pada pneumonia ini, dan pneumonia sampai saat ini menjadi penyumbang tiga besar kematian di Indonesia. Ya harus berbesar hati dong untuk bilang begitu. Masalah udah diingetin nggak mau dengerin, nah itu mah bebas ya, kan masing-masing. Nah, tapi kita tetap menganjurkan. Nah sekarang kita harus kenalin gejalanya, ya kan? Gejalanya. Jadi gejalanya apa sih pneumonia? Pneumonia ini sebenarnya kalau di awal biasa aja kayak infeksi virus biasa. Jadi biasanya rata-rata gejalanya ya tetap aja paling demam, menggigil, kadang-kadang gitu ya, terus badannya sakit semua. Kayak COVID dong. Iya. Emang kayak COVID, makanya dulu COVID suka susah dibedain sama pneumonia. Apalagi sekarang si Omikron. Nanti kalau mau bahas Omikron boleh, tapi Omikron ini lebih sulit lagi karena Omikron ini menyebabkan gejalanya bentuknya cuma kayak pilek, batuk. Jadi mirip banget emang, kayak flu-flu biasa. Jadi kalau ditanya gejala awalnya demam, menggigil, sakit sendi, gelisah, nggak enak badan, itu sih menurut saya susah ya dibedain. Tapi itu hati-hati gejala awalnya. Beberapa anak akan mengalami seperti muntah, kembung, diare, sakit perut loh. Sama juga dong kayak COVID, bisa sakit perut, betul. Sama. Makanya sulit sekali dibedakan. Nah, setelah beberapa waktu baru keluar aslinya. Nah, aslinya ini apa? Aslinya keluar dia biasanya dia mulai batuk, pilek, habis itu mulai ada sesak. Nah, jadi ada sesak. Nah, sesaknya kayak apa? Sesaknya dari yang ringan, kelihatan ringan tuh apa? Ringan biasanya napasnya lebih cepat. Nanti kalau yang berat kelihatan ada eh, otot-otot pernapasan bantuan namanya. Jadi gini, sebetulnya paling gampang lihat di itu. Paling gampang lihat di jumlah napasnya. Jadi makanya kita mengingatkan bahwa frekuensi napas ini penting banget. Mengukur frekuensi napas itu satu kali hitungan itu satu kali tarik dan satu kali buang ya. Jadi jangan satu hitungnya tarik itu satu, buang dua, tarik tiga, buang empat, bukan begitu. Jadi tarik, buang tuh satu, tarik lagi, buang dua, tarik lagi, buang tiga. Jadi setiap satu tarik dan satu buang itu namanya satu satu cycle, satu kali napas ya. Jadi satu kali tarik, satu kali buang. Itu baru namanya satu kali, dua kali. Nah, diukur pada saat lagi tidur ya, diukur pada saat lagi tidur, terus kemudian nanti dihitung. Nah, kapan dikatakan bahwa ini nggak normal, berbahaya? Kalau anak di bawah 2 bulan, ya kalau anak di bawah 2 bulan itu lebih dari 60 kali semenit. Lebih dari 60 kali semenit. Kalau umur 2 bulan sampai 1 tahun itu 50 kali semenit. Kalau 1 tahun sampai 5 tahun 40 kali semenit. Dan kalau 5 tahun ke atas itu di atas 30 kali semenit. Ya, jadi turunnya 10-10, 60, 50, 40, 30. 2 bulan ke bawah di atas 60, 2 bulan sampai setahun di atas 50, setahun sampai 5 tahun di atas 40, di atas 5 tahun itu di atas 30 kali semenit. Itu namanya sesak bawah. Waduh, napasnya susah banget hitungnya. Anaknya rewel banget segala macem ya. Anaknya rewel banget, kok susah banget. Nah, biasanya ada beberapa gejala yang bisa kita membantu kita untuk lihat ini anaknya sebenarnya sesak nggak gitu ya. Salah satunya adalah anaknya biasanya memakai otot pernapasan tambahan. Nah, otot pernapasan tambahan banyak. Jadi biasanya sebentar, saya akan dibantu oleh teman baik saya. Yang siapa nih? Yang cewek. Ini pet-pet ya. Oke. Jadi kita bisa lihat biasanya nanti akan terlihat sesak itu ada beberapa tempat yang bisa mengindikasikan seorang anak itu sesak. Otot pernapasan tambahan kan. Nah, yang paling gampang sebenarnya yang paling gampang bisa dilihat langsung gini kelihatan. Nggak usah buka-buka baju, nggak usah buka apa, adalah namanya napas cuping hidung. Napas cuping hidung apa? Kalau tiap tarik napas hidungnya gede gini, gitu. Jadi kalau tarik napas hidungnya gede, pas buang napas kecil. Tarik napas gede, hidungnya kecil. Kelihatan kan ya hidungnya gede kecil. Untung nggak ada isinya. Jadi eh napasnya dia akan ada hidungnya tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas. Kalau tarik napas gede, buang napas kecil lagi, itu namanya napas cuping hidung. Ya napas cuping hidung ini cuping hidung ya, gede kecil, gede kecil, gede kecil.
tiap tarik napas kelihatan gitu kok gede kecil udah itu sesak, udah langsung aja bawa ke rumah sakit, nggak usah lah ditunggu-tunggu, itu namanya sesak ya. Akan lebih hebat lagi kalau kelihatan bisa nanti sesak di sini ya. Kalau kita napas ya, coba kalau lihat kan mestinya cuma ya, lihat adalah cekung dikit lah ya, tapi coba nih ya kalau kita hidungnya ditutup terus tarik napas, lihat ya, cekungnya bertambah. Jadi kalau misalnya lihat anaknya di sini cekung banget, tiap tarik napas cekung banget gitu. Nah itu juga apa? Nah tandanya sesak. Nah nanti lihat lagi satu lagi di ini di sini. Ini kan ada tulang rusuk nih. Ada tulang rusuk banyak kelihatan ya tulang rusuknya, tulang-tulangnya. Nah kalau di antara tulang rusuk, misalnya tulang rusuk sama tulang rusuk, di antara ini ada tulang rusuk. Nah di antara tulang rusuk itu ternyata setiap tarik napas cekung nih. Di antara tulang rusuk nih tulang di antaranya. Di antaranya tiba-tiba dia cekung, itu juga sesak. Ya, jadi gampang lihatnya hidungnya sini dan tulang rusuk. Kalau tulang rusuknya cekung, antara tulang rusuknya cekung, itu juga menandakan bahwa anaknya sesak. Ya, itu. Lebih bagus dihitung frekuensinya, kalau nggak bisa minimal lihat itu. Jadi kalau udah kelihatan kayak kemarin ada yang WA, dok ini kok napasnya begini, udah kelihatan gitu sininya cekung-cekung gitu, di bawah perut sini cekung-cekung. Sebenarnya ada satu lagi di bawah tulang rusuk. Ini kan tulang rusuk semua ya, tulang rusuk semua. Jadi di antara tulang rusuk. Nanti yang satu lagi di bawah tulang rusuk di sini. Jadi di samping-samping sini nih. Ya, di sini. Kalau tarik nafas sesek gitu. Jadi ini ikut gitu perutnya. Kelihatan lah cekung gitu. Itu juga sesek. Ya, jadi kalau kelihatannya begitu jangan tunda-tunda. Langsung bawa ke UGD. Masalah di UGD nanti diagnosanya, oh ini pneumonia, oh ini bukan, udahlah itu urusan belakangan. Yang penting bawa dulu, karena itu salah satu tanda bahaya. Ya, chest indrawing. Jadi dia ada tarikan yang lebih sehingga itu menunjukkan seorang anak itu sesek. Ya, jadi ingat ya, gejalanya awalnya cuma batuk pilek biasa, lama-lama nanti dia akan mengalami sesek, frekuensi napasnya meningkat, terus habis itu kelihatan lah otot-otot pernapasannya dipakai. Ada nggak sih caranya buat bedain bakteri atau virus? Sebenarnya susah banget lah. Kita sebagai dokter aja susah bedainnya. Makanya hampir semuanya biasanya dikasih antibiotik. Ya, walaupun kalau pneumonia virus tidak dikasih antibiotik, tetapi tadi ingat di awal kita bilang bahwa sebagian besar sering disertai bakteri atau ditumpangi bakteri. Makanya karena susah bedainnya, biasanya dikasih antibiotik. Tapi sebenarnya bisa bedainnya. Kalau dia batuknya berdahak banget, grok-grok banget, terus mendadak sesek, biasanya bakteri. Kalau virus biasanya agak perlahan, sama kayak COVID kan. COVID kan nggak langsung sesek. Pokoknya kalau mau lihat pneumonia COVID, pneumonia virus ya mirip pneumonia COVID itu. Pilek dulu, batuk dikit, terus tiba-tiba nanti baru batuknya membanyak, habis batuknya membanyak, sesek. Coba aja rata-rata kalau yang udah pernah COVID kan tahu ya bahwa dari dia flu-flu sampai ke sesek bisa 3 sampai 7 hari. Lama tuh, bisa lama. Kalau bakteri enggak cepet dia. Bakteri baru pilek, batuk udah langsung sesek dia, cepet ya. Dia cara cara membedakannya salah satunya itu sih. Walaupun bukannya pasti. Makanya karena tidak pasti, walaupun dia pneumonia, kalau dia kena pneumonia COVID kan virus, tetap aja dikasih antibiotik kan dikasih azitromisin. Ya, jadi kita udah tahu nih pneumonia gejalanya, bahayanya kenapa sih dia bisa menyebabkan kematian, terus habis itu eh, salah satunya tadi karena kurang gizi. Oh ya, jangan lupa satu lagi salah satu yang sering kena pneumonia adalah tadi ya kurang gizi, anak dengan kebutuhan khusus. Makanya saya bawakan hari ini karena buat yang punya anak kebutuhan khusus hati-hati. Anak yang nggak bisa duduk, nggak bisa duduk, iya betul, yang nggak bisa duduk, belum bisa jalan, belum bisa lari, ya, karena dia relatif nggak bergerak banyak dan di situ-situ aja, dia akan lebih mudah mengalami pneumonia. Apalagi kalau anaknya mengalami cerebral palsy yang kaku atau yang hipotoni, hipotoni itu yang lemes banget. Itu kan otot-ototnya kurang bagus semua. Mereka akan sulit untuk melakukan batuk yang baik. Oh, emang ada batuk yang baik? Ada. Jadi kalau misalnya anak yang perkembangannya baik, dia akan batuk dengan baik. Oh, gitu keluar. Jadi kalau batuk lendirnya keluar, bagus tuh. Oh, gitu keluar. Sedangkan kalau anak yang CP atau yang cerebral palsy tadi atau hipotoni, ototnya kurang baik. Jadi kalau batuk cuma dikit doang, gitu. Kelemahannya ya lendirnya nggak keluar.
Karena lendir nggak keluar, kumannya di dalam terus, akhirnya malah berkembang biak, jadi infeksinya makin berat. Makanya saya selalu bilang, ini kan kalau di dewasa mungkin cuma flu doang kan, cuma flu-flu biasa. Saya selalu bilang, kalau flu pakai masker. Itu udah dari zaman dulu kali, sebelum ada COVID saya udah berulang-ulang kali bilang, ayo dong, kalau batuk pilek dikit aja pakai masker. Apalagi kalau punya anak kebutuhan khusus, karena kita cuma flu dikit, kalau nularin anak yang daya tahannya nggak bagus, anak kebutuhan khusus, hasilnya berbeda. Dia bisa lebih berat. Ya. Oke, nah sekarang obatnya apa sih? Kalau pneumonia obatnya apaan? Pneumonia itu pada dasarnya kalau virus sembuh sendiri. Kalau bakteri memang butuh antibiotik. Tapi intinya sih sebenarnya yang paling penting, sebetulnya inti pertamanya adalah bagaimana, ini sama kayak COVID ya. Sama dengan COVID. Bagaimana cara menanganinya? Menanganinya nomor satu adalah mengatasi kegawatannya. Jadi nomor satu ya harus atasi sesaknya. Ya kan? Harus atasi sesaknya. Nah, gimana cara ngatasi sesaknya? Ya kalau sesek banget ya harus pakai itu dong, harus pakai oksigen. Makanya tadi saya bilang kalau udah ada sesek-sesek ya udah, ayo pakai, bawa ke rumah sakit. Nanti minimal dikasih oksigen dulu. Nah, kalau dia ringan nggak usah pakai oksigen, tapi dipantau saturasi oksigennya. Ingat nggak dulu pernah kan kita bahas tentang isolasi mandiri. Ingat nggak sarannya kalau di rumah suruh ngapain aja? Periksa suhu tubuh pagi dan sore. Ini buat yang COVID juga sama nih. Periksa suhu tubuh pagi dan sore. Periksa saturasi oksigennya. Kalau kurang bawa ke rumah sakit. Periksa denyut nadinya. Wah ini susah nih, denyut nadi tuh harus yang di sini nih, yang di tangan gini terus dipegang gitu. Kalau denyut nadinya cepet banget, artinya dia udah oksigennya kurang juga tuh. Pantau laju napasnya, tadi sesek nggak. Berikan makanan bergizi, berikan ASI. Pastikan hidrasi, artinya minumnya harus banyak. Makannya jelek pasti, namanya juga sesek. Tapi minumnya harus banyak, ya hidrasi. Karena begitu minumnya kurang, lendirnya kental, nggak bisa dibatukin juga. Ya, tuh, caranya itu. Oksigennya pastiin cukup, minum yang banyak, istirahat yang cukup, makan sebisanya, ya, ukur suhunya, pantau saturasinya. Sekarang udah pada punya ya alat saturasi. Ini berlaku untuk yang COVID. Jadi kalau yang sekarang lagi ngalamin lagi COVID sama. Omikron sama Delta, cara nanganinnya sama nggak? Sama, udah semua sama. Nah, kapan harus dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit. Jadi boleh dong di rumah, boleh. Kalau nggak sesek berat. Nih, kapan harus bawa segera ke rumah sakit? Kalau anaknya banyak tidur. Jadi udah lemes nih, tidur aja mulu. Ayo dong dibawa. Kedua, napasnya cepet yang tadi tuh ya, yang tadi saya bilang 60, 50, 40, 30 tadi, yang tadi sebelum udah saya bahas. Kemudian ada napas cuping hidung, ada retraksi yang tadi ya, kembang kempis. Bawa itu sih dibawa, nggak usah ditunda-tunda. Nah, kalau Anda punya alat saturasi oksigen kurang dari 95% juga dibawa. Ya. Atau ada batuk berat, sesek-seseknya tapi nggak berat, tapi kok demamnya udah lebih dari 7 hari, itu juga dibawa ke rumah sakit. Karena takutnya nanti infeksi berat. Nah, bawa segera ke rumah sakit juga kalau taunya anaknya sampai kejang. Kalau ini pasti dibawa ya. Kejang, nggak mau makan minum, kelihatan dehidrasi, matanya cekung, nggak pipis, itu juga harus dibawa. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dibawa, nggak boleh ditunda-tunda. Oke? Nah, itu sekilas tentang pneumonia. Nanti kita akan, ya sambil jalan kita akan bahas ya tentang si sahabat kita yang baru, yaitu si Omikron. Kok sahabat sih? Ya udah sampai di sini juga, mau diapain lagi kan? Jadi kita nggak bisa usir-usir lagi. Sekarang tinggal kita bagaimana mencegahnya supaya kita nggak kena. Nah, eh, apa sih bedanya Delta sama Omikron? Katanya Omikron lebih ringan. Oke, saya mau memberitahu suatu hal yang sebenarnya menurut saya penting. Banyak orang yang udah merasa bahwa Omikron ini ringan, ya. Orang merasa Omikron ringan. Betul nggak? Betul. Jawabannya Omikron sebagian besar ringan, sebagian kecil tetap berat. Jadi berbeda dengan Delta yang sebagian besar berat, si Omikron justru sebagian kecil yang berat. Ya, jadi beda nih. Delta sebagian besar berat, Omikron sebagian kecil berat. Enak dong? Enggak juga. Karena penyebarannya Omikron itu lebih hebat dari Delta. Jadi nanti secara keseluruhan angka kematiannya bisa hampir mirip nih. Ya, misalnya contoh, kita cari contoh yang gampang. Misalnya yang Delta, misalnya ya saya nggak bilang kayak gini pasti. Misalnya yang Deltanya ada 10, yang meninggal 5. Wow, 50% nih. Kalau ada 10,
yang meninggal 5, ya kan? Berarti yang kena 50%. Nah, sekarang kalau Omikron, misalnya yang kena 10, yang meninggal 1. Wah, cuma 10% dong, enak dong. Iya, kalau yang kena 10. Karena Omikron penyebaran lebih banyak, mungkin yang kena akan 100. Kalau 100, dalam waktu yang sama, kenanya 100, yang meninggal berapa? 1%. 10%. 10 anak kan? Tuh, jadi artinya lebih banyak dong nanti. Jadi kalau si Omikron nggak dicegah, yang kena lebih banyak, walaupun angka kematiannya kecil, nanti jumlah angka kematiannya bisa lebih banyak dari si Delta. Karena yang kena lebih banyak, lebih masif. Jadi di mana jumlah kematiannya kecil, tapi yang kena banyak, angka kematiannya jadi akan tetap tinggi. Itu yang harus dihati-hati, ya. Makanya saya selalu bilang, wah kan Omikron ringan. Oh tuh lihat aja orang udah pada nggak pakai masker di jalan, ya. Jadi buat yang di sini nonton sebagai penyumbang nggak pakai masker, please tetap pakai masker, ya. Tetap pakai masker karena sudah ada beberapa negara yang mengeluhkan Omikronnya ini menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Walaupun cuma Omikron doang yang katanya Omikron doang itu. Ya, oke itu satu. Nah sekarang yang penting lagi si Omikron sama Delta. Orang pada bilang Omikron kan ringan. Kalau gitu kenapa takut? Oke, kalau Omikron ringan, memang pertanyaan saya yang paling penting, emang si Delta sama si Alpha udah hilang? Nah itu kan pertanyaan saya kan. Emang si Delta sama si Alpha udah nggak ada? Masih ada. Jadi jangan sangka kalau udah ada Omikron, kan Omikron bikin Delta nggak ada. Itu kan teori aja. Kenyataannya masih ada nih. Jadi jangan sangka kita tinggal Omikron doang. Ya, masih ada sih sahabat-sahabat baik kita yang sudah lama. Ya, ada Delta, ada Alpha, dan teman-temannya. Jadi jangan sepele dulu. Nah, sekarang dok apa sih bedanya pneumonia sama TBC? Bedanya, wow jelas banget. Bedanya jomplang banget. Pada anak, pneumonia tadi gejalanya apa? Demam, batuk, sesak, ya kan? Pneumonia. Sedangkan TBC pada anak bisa nggak demam? Bisa kalau udah lama. Gejala awalnya adalah bukan batuk nih. Gejala awalnya kebanyakan adalah berat badan tidak naik atau pembesaran kelenjar. Nah, itu bedanya. Jadi jarang sekali di anak TBC bentuknya batuk. Di dewasa TBC bentuknya batuk. Di anak yang sudah pubertas TBC bentuknya batuk. Tapi pada anak yang kecil TBC bentuknya hanya berat badan nggak naik. Sama demam yang nggak jelas. Jadi bukan demam tiap hari kayak pneumonia. Demamnya mungkin seminggu sekali gitu. Jadi justru malah beda banget ya. Makanya kalau ada yang bilang, wah ini susah bedain pneumonia sama TBC. Oh beda banget. Bedanya kayak ujung sana sama ujung sini. Ya, ingat tadi TBC jarang batuk. Pneumonia semuanya batuk. Oke, kita lihat lagi pertanyaan ya. Jadi pastiin bahwa si pneumonia ini harus dikenali dengan baik. Jadi jangan sampai kayak waktu dulu banyak tuh yang suka salah kaprah. Jadi anaknya batuk, sesek, terus kita bilang, "Oh, ini pneumonia nih." Pasti orang tuanya bilang, "Waduh, berarti ada yang TBC dong di rumah, Dok." Enggak ada hubungannya, bukan begitu, ya. Dok, IG Live yang kemarin kok belum masuk ke YouTube ya? Nah, itu juga keinginan saya sih masukin ke YouTube, tapi masalahnya internetnya mati terus. Ya, jadi minta maaf ya. Kita di rumah ini lagi ada masalah internet. Ini aja udah keriting banget saya untuk nyiapin ini supaya Instagram live-nya bisa nyala. Jadi kan kita telat sedikit karena internetnya nggak nyala kan? Ya, itu dia. Jadi bayangkan tadi ini nyalanya last minute. Makanya deg-degan tadi hampir nggak jadi mulai. Nanti kalau internetnya udah dibetulin, kita udah manggil teknisinya. Mudah-mudahan bisa cepet nanti saya upload. Ya, Dok, kalau anak mengalami pneumonia itu bisa mempengaruhi mempengaruhi belepetan amat sih, mempengaruhi perkembangan nggak kayak duduk jalan dan lain-lain. Pneumonia itu bisa mempengaruhi perkembangan nggak? Nah sekarang gini, kita mau bicara tentang pneumonia yang berat. Ingat nggak tadi pneumonia? Pneumonia merupakan penyebab tiga terbesar penyebab kematian pada anak. Jadi jangankan menyebabkan gangguan perkembangan, lah orang kebanyakan aja udah meninggal. Jadi artinya kalau kena, ini salah satu penyebab kematian tertinggi. Jadi belum sampai bikin keterlambatan perkembangan udah lebih parah lagi, kebanyakan bisa meninggal. Kalau nggak meninggal, udah sempat sakit berat, udah sampai kurang oksigen, sampai kejang-kejang. Nanti kalau dia sembuh, ya ada gejala sisanya. Gejala sisanya keterlambatan perkembangan, ya. Jadi bisa nggak? Bisa. Nah, jangan salah, si kuman pneumonia dan hemophilus influenza, mungkin ada yang pernah dengar, dok itu bukannya vaksin buat meningitis. Iya, betul, tepat.
Jadi kuman ini adalah sahabat baik. Memang si Haemophilus influenza dan Staphylococcus pneumonia itu adalah dua kuman yang memang menyebabkan pneumonia dan meningitis. Jadi dua-duanya sama menyebabkan pneumonia dan meningitis. Jadi artinya kalau anak kena pneumonia, kita gagal obatin, dia nanti jadi meningitis emang. Orang itu kumannya terus kemana-mana. Jadi bisa rusak otaknya dong? Bisa. Bisa bikin keterlambatan perkembangan dong? Sangat bisa. Ya, jadi Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza B memang vaksin buat meningitis, tapi mereka kuman yang sama yang bisa menyebabkan pneumonia. Jadi jangan suka pikir bahwa ya paling batuk sesek doang. Nah, nggak gitu. Itu ada lanjutannya tuh. Ya. Oh, ini pertanyaan bagus banget nih. Dok, anak yang tidur di bawah yang di lantai sedang bapil apa bisa menyebabkan pneumonia? Orang suka bilang katanya kalau pneumonia karena dia di lantai dingin segala macam. Tapi sebetulnya itu betul. Gini, pada saat kondisi dingin, virus dan bakteri lebih senang hidup. Ya, jadi mereka lebih senang hidupnya di situ. Makanya kalau dingin mereka lebih gampang sakit ketularan itu. Tapi sebetulnya penyebab utamanya kalau tidur di lantai adalah karena lantainya kotor. Itu yang paling penting. Jadi bukannya karena tidur di lantai terus kena pneumonia gara-gara dinginnya. Sebenarnya bukan itu. Tidur di lantai karena kotor. Ya namanya juga orang lewat, orang jalan-jalan dari tadi di situ. Karena dia kotor, coba aja bayangin deh ini lantai kotor terus tidur begitu gitu ya. Ya ini kan jarak antara lantai sama hidung kayaknya udah nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin jaraknya cuma sekitar 2 cm. Tinggal dihirup dikit, udah masuk lah itu si kuman. Ya. Jadi artinya sangat besar kemungkinannya terhirup virus, bakteri yang ada di lantai. Itu dia yang nyebabin kenapa kalau tidur di lantai kok jadi banyak yang kena paru-paru basah sih. Jadi bukan karena dinginnya. Orang suka bayanginnya kalau dingin terus jadi basah gitu. Bukan begitu. Saya juga nggak ngerti kenapa dulu dibilang paru-paru basah. Sebenarnya dulu sih katanya karena kalau didengerin grok-grok banget gitu, kayak ada airnya. Makanya dibilang paru-paru basah. Padahal sih nggak basah gitu. Ya, jadi eh dok please save ya, aku kudu pergi dulu nih. Oke, di save sih selalu. Nguploadnya nanti dulu ya. Tunggu internetnya udah betul. Secepatnya akan saya coba upload. Nah, sekarang gimana nih sekarang kita menyikapi PTM? Hah, kok jadi PTM sih? Iya, semua orang lagi ribut PTM. Dok, ini PTM gimana nih? Saya takut anak saya pneumonia, anak saya ada komorbid segala macam. Oke, jadi sebetulnya kalau kita panduan IDAI, kita berusaha PTM ini sebenarnya juga nggak salah sih. PTM ini juga nggak jelek. Memang anak banyak yang kalau anaknya pinter, semuanya bagus-bagus aja, emang gampang ngajarin di rumah mungkin ya, tapi kalau anaknya yang tipenya susah diajarin, duduk di depan komputer loncat-loncat naik ke meja, wah itu rasanya lumayan banget itu yang nungguin ya kan. Kayak istri saya tuh udah mulai pusing-pusing kan nungguin anaknya ditinggal ngambil makanan balik lagi udah di atas meja tuh. Jadi mau gimana yang begitu? Ya, jadi sebenarnya PTM ini membantu sebenarnya. Tapi betul, IDAI juga meminta tolong dong, ayo kita beresin dulu vaksinnya. Ya, jadi kalau bisa PTM ini dijalankan dengan vaksin kalau udah 2 kali baru boleh jalan satu. Kedua, tolong dong 5M-nya dijalani dengan baik. Iya kan? Tetap sama. Kalau bisa kalau makan ya jangan di dalam kelas, makan di tempat yang terbuka, jangan ngumpul, jangan pas jam istirahat, jangan pas jam istirahat malah main bareng. Jangan begitu dong ya. Cuci tangan yang baik, ventilasinya yang baik, ya kan? Dan kalau bisa diadakan tes acak sih, tes acak. Jadi sekali-sekali ada tes antigen, tes PCR berkala. Tuh. Jadi sarannya sih seperti itu. Nah, untuk yang komorbid gimana? Anak saya ada kebutuhan khusus, anak saya ada ini. Oke, kalau komorbidnya memang berat dan belum terkontrol, sebenarnya orang tua punya hak kok untuk tidak mengikut sertakan dalam PTM. Itu aturannya dari pemerintah loh, bukan aturan dari saya gitu. Bukan aturan dari IDAI. Pemerintah ada tulisannya kok bahwa eh, sekolah tetap harus memfasilitasi orang tua yang tidak berkenan anaknya ikut PTM karena memang ada misalnya ada kebutuhan khususnya ya. Misalnya anaknya asma berat gitu. Wah, itu kali ngirim anaknya ke sekolah udah kayak mau copot jantung tuh gitu. Nggak jangankan yang asma berat. Lah anak saya yang tiap ke sekolah dulu waktu sekolah masih sekolah biasa udah seminggu sekali kali batuk pilek. 2 minggu sekali kali batuk pilek. Ini aja saya udah deg-degan banget tuh.
Jangankan mulai, baru PTM hari Senin, hari Minggunya udah sakit duluan dia, belum sempat PTM udah sakit tuh. Jadi ya kebayang lah itu. Ya, jadi memang challenge tersendiri untuk yang anak-anak yang alergi kayak anak saya gitu ya. Ya, tapi kalau memang komorbidnya terkontrol, sudah vaksin 2 kali, dan eh, anaknya memang saat ini kondisinya baik, nggak lagi sakit, boleh PTM. Nah, oke, ini bagus lagi nih. Dok, saat lahir anak saya sempat minum ketuban. Apakah bisa menyebabkan pneumonia? Oke, ini ada pneumonia yang lain ya. Jadi pneumonia yang karena bakteri tadi kita udah bahas, pneumonia virus. Nah, ada pneumonia yang lain, yaitu pneumonia yang karena misalnya tersedak air ketuban pada bayi baru lahir. Jadi kalau bayinya tersedak air ketubannya kesedak, itu pneumonia juga. Itu sama kayak anak yang tersedak, misalnya makan minum susu kesedak, nanti dia jadi pneumonia juga. Itu namanya pneumonia karena aspirasi, tersedak lah istilahnya. Pneumonia karena tersedak. Bisa. Jadi pneumonia karena tersedak, pneumonia karena kemasukan sesuatu yang tidak seharusnya, itu intinya lebih sulit diatasi. Ya, jadi kalau air ketuban itu juga bahaya sekali, penyebab kematian yang tertinggi. Terus kemudian salah satu yang tertinggi ya. Terus kemudian minum susu ngedot sambil tidur. Tuh makanya saya kan udah bilang berkali-kali kan, kalau anaknya nyusu jangan sambil tidur. Jangan sambil tiduran dan jangan sambil anaknya tidur. Itu paling sering banget deh. Anaknya tidur udah merem, udah pules terus nyusu aja gitu. Nggak boleh. Karena pada saat dia tidur tidak sadar, walaupun mulutnya ngenyot-ngenyot, pada dasarnya refleksnya sudah mulai berkurang karena anaknya tidur udah nggak sadar. Jadi sangat rentan tersedak. Kalau ada yang bilang kalau tersedak kan tinggal ditepuk-tepuk, itu kalau tersedaknya sedikit. Kalau tersedaknya banyak udah nggak bisa diapa-apain, udah langsung nggak bangun lagi udah, nggak ada dia besoknya juga udah. Ya, jadi jangan sepele dengan tersedak. Jadi kalau yang suka pada ngedotin sambil malam sambil tidur, ya didotin, ayo dong, udah waktunya berhenti. Kapan dot harus berhenti? Empeng dulu, empeng harus berhenti di atas umur 6 bulan udah mulai berhenti, dot di atas umur 1 tahun sudah mulai harus berhenti, paling lambat umur 2 tahun dot. Kalau empeng paling lambat umur setahun. Dok, kalau ada penyakit jantung bawaan, cara hitung napas yang tadi itu berbeda nggak ya? Nggak berbeda. Jadi mau gara-gara apapun, tadi cara hitung napas tadi sama. Misalnya seseknya karena asma misalnya. Kalau seseknya karena asma, begitu juga nggak ngitungnya? Sama. Di bawah 2 bulan di atas 60, tadi 2 bulan sampai setahun di atas 50, setahun sampai 5 tahun di atas 40, di atas 5 tahun di atas 30. Sama, mau asma juga. Nah, pertanyaannya ada yang gini nih. Terus bedanya apa ya kalau paru-paru basah sama asma? Bedanya apa? Sebenarnya ada bedanya banget. Kalau paru-paru basah pneumonia ini, seseknya tarik napas. Jadi pas tarik napas dia gini, dia tarik napasnya begitu. Sedangkan kalau asma terbalik, kalau asma buang napasnya yang susah. Jadi tariknya biasa, buangnya gini. Hmm, hmm, gitu ya, bunyinya mengi. Itu asma. Beda ya. Dok, kok ini tarik napasnya sesek, buang napasnya sesek. Nah, itu yang paling berat tuh. Jadi kalau pneumonia berat, kan tarik napasnya berat, buang napasnya biasa. Tarik napasnya berat, buang napasnya biasa. Begitu dia makin berat, nanti dia tarik napasnya berat, buang napasnya berat. Tarik napas berat, buang napas berat. Itu kalau pneumonia. Kalau asma, buang napasnya susah. Gitu ya. Makin berat, buang napasnya susah, tarik napasnya susah. Loh, jadi nanti kalau udah dua-duanya susah, susah dong bedainnya. Misalnya, tarik napasnya susah, buang napasnya susah. Terus yang mana? Pneumonia apa asma? Nggak tahu saya juga. Itu mesti dilihat langsung. Susah banget yang itu. Kadang-kadang kita anggap sebagai paru-paru basah dulu. Karena susah bedainnya, sama-sama tarik napasnya berat, buang napasnya berat. Jadi susah bedainnya. Jadi kita biasanya obatin sebagai pneumonia. Jadi jangan sakit hati kalau dibilangnya anaknya pneumonia nih gitu. Sebenarnya nggak usah sakit hati, uang kita itu salah satu penyebab tertinggi 10 besar penyakit di Indonesia, 3 besar penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia kok. Jadi ya nggak usah sakit hati, memang banyak di Indonesia. Dok, apakah bronkopneumonia ini bisa kambuh lagi? Ya bisa, karena itu kan bakteri. Oh, belum pernah ketemu, saya pernah ketemu nih abis sakit 2 minggu lagi udah pneumonia lagi juga ada saya. Punya pasien begitu. Ya orang di rumahnya ngerokok babul-babul udah di sampingnya kok. Ya, jadi udah ngerokok. Jadi baru sembuh, pulang 2 minggu lagi datang dengan kondisi yang sama. Jangan-jangan dari yang kemarin belum sembuh. Enggak, pneumonia ini kalau sembuh ya sembuh. Jadi sembuh, sembuh. Nanti bisa kena lagi. Ya, jadi tadi saya bilang kalau yang ngerokok
Hati-hati. Tapi emang betul, ini benar-benar terjadi loh. Saya pernah punya pasien yang udah sampai pneumonia berat. Pneumonia berat, memang ngerokok banget ya. Satu rumahnya bukan cuma orang tuanya aja, ada beberapa orang gitu. Karena apa ya, toko lah istilahnya. Nah, anaknya kena pneumonia berat dong, udah kena pneumonia berat. Wah, udah dong sampai masuk ICU, nangis dong, semua nangis. Ayo dong berhenti ngerokoknya juga, ayo dong lebih bersih. Oke dok, oke dok, oke. 3 bulan kemudian datang lagi, meningitis kali ini. Jadi dari batuk, sesek, terus jadi meningitis, udah lebih berat lagi, coba bayangin. Masih ngerokok nggak? Masih. Ya gimana dong? Ayo dong. Udah nangis-nangis. Nangis, udah nangis semua. Wong parah banget. Janji nggak ngerokok lagi. Iya dok, nanti kita berhenti. Dah 6 bulan lagi datang pneumonia lagi, ditanya masih ngerokok nggak? Masih dok. Nah, jadi ya gimana dong kalau gitu? Ya, jangan dong. Dok, kalau demam tanpa batuk pilek, sesak, tapi pas ronsen hasilnya pneumonia, tapi dokternya bilang bukan. Oke gini, hmm, ronsen itu bukan penegakan diagnosis pneumonia sebenarnya. Karena tadi ingat nggak, pneumonia definisinya adanya batuk, adanya demam, batuk, terus kemudian adanya sesak. Jadi sebenarnya kriteria ronsen nggak ada di situ. Ronsen membantu. Nah, misalnya kayak tadi tuh, yang asma sama paru-paru basah yang berat, susah bedainnya. Nah, nanti di ronsen. Kalau paru-paru basah biasanya putih. Kalau si asma biasanya parunya nggak putih, malahan hitam, terus kayak tong gitu, gede. Namanya aja barrel chest. Dada seperti tong. Nah, itu beda. Jadi, nah sering anak alergi, anak yang lagi alergi gitu ya, lagi alergi, itu dadanya sering banyak bercak-bercak putih, nanti kalau dibaca di ronsen tulisannya pneumonia. Kalau gitu pneumonia bukan. Bukan, pokoknya kalau nggak demam, nggak batuk, nggak sesak ya bukan pneumonia gitu aja. Mau paru-parunya di putih-putih ya bukan. Karena pneumonia adalah diagnosa klinis. Jadi harus anaknya ada batuk, pilek, sesek gitu. Baru boleh bilang itu pneumonia. Nah, ada nggak sih pneumonia yang parunya putih, batuknya ringan, seseknya ringan? Ada. Tapi tetap aja ada batuk, pilek, seseknya ada. Batuk dan seseknya ada. Jadi nggak harus pilek, tapi ada batuk dan seseknya. Jadi kalau nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada sesek, nggak ada apa-apa, tiba-tiba di ronsen, terus tulisannya pneumonia, menurut saya itu sebenarnya karena di ronsen ada putih-putih aja, jadi dibaca pneumonia. Jadi sebenarnya nggak tepat ya. Mungkin yang ronsennya nggak salah, tapi membaca ronsen harus sesuai dengan klinisnya. Nah, dan pertanyaan saya, kalau nggak demam, nggak batuk, nggak sesek, itu ngapain juga di ronsen? Pertanyaan saya sih yang paling penting. Itu kan kurang kerjaan namanya. Nanti keluar tulisannya pneumonia bingung sendiri. Jadi kalau bukan ini, kalau kalau bukan batuk sesek itu ya nggak usah di ronsen. Makanya nggak tahu juga sih itu di ronsennya kenapa, mungkin sebab lain ya. Dok, apakah boleh anak dengan kebutuhan khusus divaksin COVID? Boleh. Orang kita takutnya yang kayak begini. Kalau dia kena COVID, anak kebutuhan khusus sering sekali terjadi pneumonia dan terjadi kematian. Makanya ayo divaksin. Ya kalau yang kebutuhan khususnya udah terkontrol, mau vaksin di mana aja boleh. Kalau yang belum terkontrol, vaksinnya di rumah sakit. Kalau kejangnya masih tiap hari banyak banget, ya udah tunda dulu. Kita kurangin dulu. Dok, apakah kalau TBC boleh divaksin? Boleh. TBC ya tapi diobatin juga kali, bukan cuma vaksin ya. Dok, apakah ensefalitis bisa sembuh? Ensefalitis sembuh, virusnya juga sembuh sendiri. Apakah pneumonia virus bisa nyebabin ensefalitis? Bisa, virusnya bisa bikin ensefalitis. Orang virus COVID bisa bikin ensefalitis. Contoh, karena COVID, terus dia pneumonia, sesak, terus dia radang otak, nggak sadar, bisa. Apakah ensefalitisnya bisa sembuh? Sembuh. Masalahnya gejala sisanya nggak bisa hilang. Ya. Apakah kalau keringetan padahal di ruang AC saat tidur, apakah itu gejala TBC? Menurut saya kalau ada anak keringatnya banyak di AC, nomor satu tanya dulu bapak ibunya ada yang begitu juga nggak? Karena penyebab nomor satunya adalah turunan. Pneumonia sama dengan BP, sama bronchopneumonia, itu nama panjangnya sih. Gimana cara bayi 6 bulan biar bisa ngeluarin lendir? Nah, jadi sebenarnya kalau anaknya kondisinya baik, daya tahannya bagus, anaknya tidak kebutuhan khusus, mereka udah otomatis bisa dengan cara batuk. Jadi batuk adalah suatu proses yang bagus untuk ngeluarin dahak. Jadi jangan diberhentiin. Kalau batuknya parah sampai muntah-muntah, nah kita baru pakai obat batuk untuk bantuin ngeluarin dahak. Bukan di stop batuknya. Jadi batuknya dibikin lebih efektif supaya dahaknya keluar. Bukan malah, yuk batuknya diberhentiin. Bukan gitu. Jadi kalau ada yang bilang, dok ini batuknya parah banget minta diberhentiin. Nah itu mana malah.
malah nggak bisa keluar dong dahaknya. Jadi sebetulnya dengan cara hidrasi yang baik tadi ya, minum yang banyak, itu saja sudah membantu dahaknya nanti keluar. Kalau susah banget boleh dibantu ditepuk-tepuk, tepuk-tepuk gitu. Bisa ditepuk punggungnya, bisa ditepuk dadanya. Kalau dulu modelnya ditepuk ya. Kalau sekarang yang baru digeter gini, gitu, geter. Lucu juga ya. Boleh nggak pakai alat yang geter-geter gitu? Nggak tahu tuh, belum ada penelitiannya. Tapi saya udah pernah coba ke anak saya ketawa malah. Tahu tuh katanya geli. Ya, dan yang pasti sih udah gini-gini dia bilang geli, sayanya pegel bener lagi. Coba aja begini-begini ya. Satu lagi gini. Nah, paling juga kram sebentar. Makanya kalau ada orang yang fisioterapi itu ya, yang pegawai-pegawai petugas rumah sakit fisioterapi, wow itu harus dihargai. Itu seharian beginiin pasien berapa banyak tuh. Ya, apakah pneumonia karena bakteri bisa mempengaruhi asidosis metabolik? Bisa. Pada dasarnya semua kondisi yang menyebabkan sesek bisa menyebabkan sampai asidosis dan menyebabkan kematian karena asidosisnya. Dok, anak usia 3 tahun batuk dikasih antibiotik oleh dokter apa bisa? Lo tergantung, kalau memang batuknya kira-kira arahnya pneumonia memang harus dapat antibiotik. Tapi kalau batuknya kira-kira virus ya nggak usah pakai antibiotik. Apalagi kalau baru mulai batuk biasa, nggak ada batuk berat, batuknya ringan-ringan ya nggak usah. Batuknya berat, suaranya sampai hilang, suaranya serak, sampai sesek ya pakai dong antibiotik gitu ya. Saya nggak bilang semua harus pakai antibiotik ya. Tapi pada satu titik memang harus dipertimbangkan, dan kalau memang udah terjadi sesek kayak gini pneumonia dipakai lah. Kalau nggak pakai kita jadi malah takut memburuknya cepat. Dok, kalau cairan pleura, ada cairan di selaput paru di pleura, apakah itu pneumonia atau TBC? Hati-hati, cairan di pleura itu banyak sebabnya, tapi yang suka penyumbang terbanyaknya TBC. Penyumbang terbanyaknya TBC, dan salah satu lagi eh, keganasan. Tapi biasanya sih TBC kebanyakan. Ya, saya nggak bilang pasti loh. Yang paling bagus ya cairannya dikeluarin. Kalau memang bisa loh, kalau jumlahnya banyak bisa dikeluarin. Apakah DBF nyusuin sambil tidur bahaya nggak dok? Itu tadi pokoknya selama posisinya tidur rata dan lagi tidur lelap disusuin ya itu selalu bahaya. Jadi ya kita makanya kan yang namanya sleep training kan diajarinnya kalau nyusu jangan sampai tidur pules kan. Nyusu udah ngantuk selesai copot tinggal gendong-gendong tepuk-tepuk gitu, bukannya sampai tidur lepas sendiri gitu, nggak gitu. Ya, jadi salah satu melatih sleep training pada anak itu adalah itu tadi, kalau nyusu jangan sampai udah tidur. Kalau nyusu cuma sampai ngantuk, habis itu tinggal digendong, ditepuk-tepuk gitu. Ya, jadi nanti anaknya nggak kebiasaan, dikit-dikit mau tidur minta nenen, dikit-dikit tidur minta nenen. Nanti capek sendiri kok kalau begitu. Dok, kalau saya 4 hari bapil, anak saya 4 hari bapil, ada demam. Tadi cek lab sama ronsen torak hasilnya bagus semua. Apakah normal batuk pilek sampai demam 4 hari? Oke, rata-rata kita harus hati-hati. Tapi kalau itu benar virus, kalau benar virus, rata-rata demamnya bisa sampai 7 hari dan batuknya bisa sampai 14 hari. Itu kalau virus. Jadi sebenarnya selama masih makan minumnya oke, nggak apa-apa kok. Pantau aja. Ya, makan minumnya oke, nggak lemes, nggak sakit berat, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah takut. Tapi kalau memang udah lemes banget segala macam ya dibawa lagi. Tapi kalau labnya normal-normal aja santai aja kok. Jadi minum banyak, istirahat cukup, nanti akan sembuh sendiri. Karena biasanya virus. Apakah anak perlu vaksin PCV? Perlu. Umur berapa? Paling cepat umur 2 bulan, paling lambat umur 5 tahun. Dan ini sudah jadi vaksin yang wajib terbaru dari pemerintah kita. Ya. Dok, takutnya yang vaksin dari pemerintah jelek. Nah, saya kasih tahu, vaksin yang dipakai oleh pemerintah itu adalah PCV 13 yang sama dengan yang dipakai di rumah sakit yang harganya sejutaan itu. Ya. Jadi kalau ada yang tinggalnya di daerah Jawa Barat, ini udah mulai nih, Jawa Barat, Jawa Timur sudah dimulai vaksin PCV-nya, Jakarta belum. Dan kalau dikasih, udah iya aja deh, daripada nanti kalau ke tempat praktek suruh bayar 1 juta. Kan itu 3 kali suntik, lumayan kan 3 juta. Bisa buat jalan-jalan. Nggak boleh jalan-jalan lagi Omikron. 3 juta bisa buat apalah, buat nabung, buat sekolah gitu dong bilangnya. Ya, eh soalnya kalau suntik di rumah sakit mahal. Anak saya kalau malam dan pagi banyak dahak, tapi siang enggak. Itu alergi, itu bukan pneumonia ya. Kalau pneumonia batuknya sepanjang hari. Kalau alergi gampang, batuknya rata-rata malam, pagi, atau pas aktivitas berlebihan.
Anak saya 2 tahun beratnya 11 kilo. Kemarin sempat difoto toraks, hasilnya ada putih sedikit tapi nggak ada batuk pilek. Ya nggak apa-apa. Anak alergi suka gitu loh. Jadi nggak usah itu ya. Jadi intinya kalau pneumonia harus ada putih-putih dan batuk. Ada batuk pilek. Dok, vaksin IPV ada side effect-nya nggak? IPV ini polio ya. Kita nggak bahas hari ini, kita udah pernah bahas sebelumnya. Tapi kalau ditanya sekarang, pertanyaannya saya presetin sedikit. Kalau vaksin PCV, ada efeknya nggak? Ini efeknya hampir mirip dengan DPT yang nggak panas. Kan tahu ya ada yang dibilang DPT nggak panas tuh yang import yang mahal. Mirip lah. Kemungkinan demamnya nggak begitu tinggi kok. Jarang. Mungkin sekitar 10%, 15% gitu. Ya, dan kalau demam juga nggak tinggi-tinggi banget kok. Ya. Dok, ada benjolan di kepala dekat telinga. Apakah pasti TB? Belum tentu. Banyak kelenjar kok di daerah situ. Mestinya dipastikan dulu ya. Tapi kalau TBC biasanya kelenjarnya di leher sini sama di ketiak, bukan di yang di belakang telinga. Apakah kalau cairan di pleura bisa disebut pneumonia? Bukan. Itu mesti diperiksa betul ya. Tadi kita takut TBC. Dok, cara ngilangin tics gimana? Bisa lihat video sebelumnya ya. Udah ada video tentang tics. Kapan-kapan kita bahas lagi. Apakah kalau udah vaksin PCV masih bisa terkena pneumonia? Yuk, mau semua vaksin juga nggak ada yang 100% kebal, tapi kemungkinannya lebih kecil ya. Jadi coveragenya tinggi kok, ini bisa 90%. Jadi artinya kemungkinan kenanya jadi lebih kecil dan kalau kena biasanya nggak berat. Emang kalau kuman pneumonia kalau nggak berat bentuknya kayak apa? Ya bentuknya kayak batuk pilek biasa aja. Jadi kayak batuk pilek biasa, kadang bisa menyebabkan infeksi telinga. Jadi batuk pilek terus sakit telinga, jadi congean itu. Itu juga temennya pneumonia itu, bukan cuma meningitis ya. Dok, apakah anak DS 6 tahun kena COVID tanpa gejala perlu dicek paru-parunya? Menurut saya nggak harus. Ya tadi ya, yang kalau ada kejang, sesek, segala macam dibawa. Kalau nggak usah cek apa-apa. Ya. Dok, anak 8 tahun beratnya 21 kilogram, apakah normal? Menurut saya kurang dikit sih, tapi ya oke lah. Nah, kayak gitu, kalau beratnya nggak naik sekian lama, salah satu yang dipikirin emang TBC. TBC itu gejalanya lebih banyak ke berat badan nggak naik. Dok, kalau ada benjolan di belakang kepala, apakah berbahaya? Itu tergantung apa sih? Kadang-kadang bakteri pneumonia ini, kalau kadang-kadang ya, bukan selalu ya, bakteri pneumonia ini bisa tuh, bisa ngumpet sebagai kuman di kelenjar gitu-gitu doang. Bisa. Dan bentuknya kelenjarnya akan besar. Dok, apakah kalau kena bronchopneumonia bikin berat badan anak jadi seret? Meskipun makannya lahap itu TBC kali. Kalau bronchopneumonia mah udah dia batuk, pilek, sesek, udah langsung masuk rumah sakit dia. Nggak perlu pakai berat badan nggak naik. Orang dia akut, batuk hari ini, 2 hari kemudian udah parah batuknya, 3 hari kemudian sesek gitu dong. Kalau yang bertahap berat badannya nggak naik sih, biasanya biasanya TBC, bukan bronchopneumonia. Dok, pernah ketemu di Saharjo, sekarang pindah ke Solo. Ya, salam ya. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Solo mampir deh. Makanannya apa sih? Tengkleng ya? Dok, apakah usia 8 tahun bisa dikasih vaksin PCV? Nggak bisa. PCV sampai sekarang cuma boleh dikasih sampai umur 5 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun ke atas kita nggak kasih lagi. Sebenarnya ada eh, vaksin pneumokokus untuk anak di atas umur 5 tahun. Nah, itu sama dengan yang tapi vaksinnya beda sebetulnya dengan yang vaksin PCV yang kita kasih. Itu. Tapi protapnya masih dibikin dan yang sekarang sering dikasih malah yang meningokok yang biasanya buat naik haji. Gitu. Wah, waktunya udah habis, udah jam 8. Sorry ya, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi kebanyakan tentang TBC. Nanti kita bahas aja deh kapan-kapan tentang TBC. Nanti kita akan cari pakarnya. Banyak teman-teman saya yang juga ahli tentang TBC. Jadi, intinya pneumonia ini harus kita hati-hati, udah harus siap-siap karena puncaknya nggak jauh, ya memang nggak akan lama lagi. Mungkin sekarang sudah dimulai. Kalau nggak percaya sih, coba aja mampir ke rumah sakit, tanya ada yang batuk-batuk sesek nggak? Udah banyak tuh di rumah sakit tempat saya praktek juga udah mulai berdatangan dan sudah mulai perawatan udah mulai penuh. Artinya hati-hati, penyakit sudah makin banyak. Kalau Anda takut cuma COVID doang, no, ada teman-teman yang lainnya yang masih juga bersama berbahayanya, salah satunya pneumonia ini. Ya, bahkan si pneumonia karena COVID juga masih merajalela, eh, baik karena Omicron, Delta maupun Alpha, masih ada semua. Ya, jadi hati-hati, tetap tadi ingat apa? Jangan ngerokok ya, jangan ada yang ngerokok di rumah. Pastikan nutrisinya baik. Tadi kan karena kalau kekurangan nutrisi gampang kena. Pastikan gizinya tadi baik ya, nutrisinya baik, pemenuhan kebutuhan zinc segala macamnya, gimana makannya harus baik.
Dan kalau memang ada komorbid misalnya punya alergi segala macam, ayo dong cepet diatasi karena itu mempermudah kena pneumonia ini juga. Dan buat yang punya anak kebutuhan khusus, ayo terapi. Karena dengan terapi, fisioterapi, itu otot-ototnya makin menguat, makin baik fungsinya sehingga kalau batuk, dia batuknya lebih baik. Sehingga mempersulit kemungkinan terjadinya pneumonia. Ya, oke, buat semuanya tetap sehat, tetap semangat. Ingat ya, cuci tangan yang baik. Apa aja sih 5M? Hampir lupa deh. Cuci tangan yang baik, pakai masker, hindari kerumunan. Apalagi sih, 5M lupa jadinya. Ntar diulang dulu. Pakai masker, cuci tangan yang baik, hindari kerumunan, hindari mobilitas yang tidak perlu. Apalagi satu lagi ya, masker, cuci tangan, lupa tuh satu lagi. Jaga jarak, hindari kerumunan, lupa. Hindari mobilitas. Kok bisa ya lupa? Ya itulah pokoknya. Jangan lupa karena COVID-nya juga masih banyak. Jadi artinya jangan sampai sepele, jangan sampai abai dengan prokes kita. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita cari topik lagi tentang kesehatan anak yang banyak dibutuhkan, banyak masih ilmu yang masih dibutuhkan dan terutama yang ilmu-ilmu baru yang harus kita dapat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam sejahtera.